dalam PA kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dengan tema kita Thanksgiving-nya, bagaimana kita mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur. Inang ngambil dari Mazmur 150 ini yang dikatakan pujilah Tuhan. Ini merupakan sambutan orang-orang dalam pemazmur, bagaimana mereka meyakini bahwa karya keselamatan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan pemazmur. Hanya dia katakan pujilah Tuhan, katanya, ya kan. Bagaimana pertama Tuhan mau melihat di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Kalau kita lihat, ya kan, orang yang mengucapkan terima kasih pasti dalam keadaan yang baik, ya kan. Tidak pernah dalam keadaan susah, apalagi dalam penderitaan orang katakan terima kasih Tuhan, kan? Nggak ada ya, jarang. Tapi di sini yang mau diperlihatkan dalam firman Tuhan kita pada hari ini, makanya Inang ambil dari Mazmur 150, merupakan suatu respon kita. Bagaimana respon kita dalam segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Apakah ketika kita dalam keadaan senang, kita bisa mengatakan terima kasih atau mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita dalam keadaan susah, kita sulit mau mengatakan tetap bersyukur kepada Tuhan, ya kan? Kalau kita gagal di kampus, misalnya, kalau kita gagal dalam ujian kita, mungkin sekarang juga dengan hasil ujian dari mengambil CPNS, ya, ada yang mungkin yang belum masuk, tapi ternyata disinilah kita mau diajarkan segala sesuatu yang terjadi, bagaimana kita semua, segala yang bernafas tetap memuji Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan ini jelas dikatakan di sini, ya, bagaimana dijelaskan dalam nasnya, pujilah Allah di tempat yang kudus, katanya kan, di tempat yang kudus. Jadi sangat perlu memang untuk kita di dalam kehidupan kita, ya, kita segala yang bernapas, ingatlah untuk memuji Tuhan. Di mana? Katakan di tempatnya yang kudus, yaitu itulah gereja. Kan, jangan keadaan senang kita baru ingat untuk datang ke gereja. Kalau hati kita lagi tidak senang, malaslah, katanya kan. Pada sini katakan pujilah Allah dalam tempatnya yang kudus. Dengan apa? Dengan segala alat musik. Dalam pemazmur dikatakan tiupan sangkakala, gambus, kecapi. Kalau modern kita sekarang banyak, ya. Ada yang kalau kita zidorame pakai drum, alat-alat musik kita dalam peribadahan kita. Tapi mau dilihat di sini bagaimana cara kita merespon atau memuji Tuhan di dalam keadaan di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya kita ambil dari
Bagaimana kita tetap bisa merasakan atau menyatakan ucapan syukur kita, atau kita berterima kasih kepada Tuhan di dalam situasi apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah makanya Inang ambil bahan PA kita ini supaya kita juga bukan hanya bisa bersyukur kalau keadaan saya baik, kalau keadaan saya semuanya itu sesuai dengan keinginan hati kita gitu. Padahal di sini pemazmur mau katakan segala yang bernafas memuji Tuhan. Bukan dikatakan ketika engkau senang pujilah Tuhan. Tapi disinilah mau diingatkan kepada kita, menunjukkan bahwa semua ciptaan itu adalah seizin Tuhan, dan keberadaan kita itu juga karena kebesaran Tuhan. Maka itu dikatakan tunjukkanlah bagaimana kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam kita, itulah melalui pujian kita. Pujian kita kepada Tuhan itu bukan hanya bernyanyi di gereja, tidak, tapi dalam pribadi kita, dalam segala aktivitas kita, itu juga bisa kita nyatakan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, respon kita. Nah, itulah firman Tuhan kita dalam Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita kembalikan kepada MC kita untuk membangun diskusi kita. MC kita siapa? Daniela Sian ya? Oh iya. Jadi kakak abang teman-teman, kita sudah masuk ke dalam sesi diskusi. Bagi ada ya kakak abang yang mau sharing ataupun memberi pendapat atau bertanya kepada Inang Pendeta, bisa disampaikan. Adakah kakak abang yang mau bertanya? Saya Daniela, Bang Herbert. Iya Bang Herbert, silakan Bang. Gini kan Inang, kalau susah, saya susah cari pekerjaan satu. Yang kedua, pas saya selesai kuliah, mau saya lanjut kerja atau di rumah saja. Yang kedua, yang ketiga, mendukung mama bekerja dimanapun pekerjaan, pasti bangga nengok mama saya ini. Itu aja Nang. Saya tambahkan sedikit, bertanya ini. Putus-putus soalnya Herbert. Gini Inang, susah saya cari pekerjaan, susah Inang. Kemanapun susah mencari pekerjaan, itu aja Inang. Yang kedua, kuliah udah tamat atau pengangguran atau mencari kerja. Yang kedua, yang ketiga, mendukung mama pekerjaan apa yang ada. Itu aja Inang. Itu aja Inang yang saya bertanya. Intinya sekarang susahnya cari pekerjaan gitu ya. Iya Inang. Bagaimana Herbert mau memuji Tuhan sedangkan kita minta pekerjaan aja nggak diberi-beri ya. Iya Inang. Ada lagi? Ada lagi kakak abang teman-teman yang mau bertanya atau sharing di sini di sesi diskusi kita? Mana tahu ada yang bisa sharing pengalaman yang dirasakan oleh Herbert. Ya, saya juga susah cari pekerjaan, tapi dengan begini akhirnya dapat juga pekerjaan. Ada lagi kakak abang, teman-teman di sini? Oke, kalau nggak ada, ya kan kayak Herbert katakan tadi ya Herbert, pujilah Tuhan katanya kan kepada semua yang bernafas. Jadi katakan mengapa kita harus memuji Tuhan di segala waktu?
Karena kita diciptakan Tuhan dengan tujuan memberitakan kemakmurannya. Tuhan katakan memberitakan kemakmuranku. Memuji Tuhan adalah perkataan, hai anak-anak, pujilah Tuhannya ketika engkau merasakan atau ketika engkau hanya bersuka cita sesuai dengan apa yang kau inginkan. Tapi di sini mau dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang mulia namanya. Makanya dikatakan tadi, makanya yang katakan tadi, mungkin susah ya, namanya mana Tuhan, udah muji Tuhan aku, udah berdoa aku, udah begini aku, tapi tetap juga pekerjaan belum datang-datang. Nah, ini yang mau dikatakan, bermazmur bagi Allah itu baik. Aku mau pujian kepadanya, itu Mazmur 34 ayat 2, keadaan apapun. Karena mau dikatakan apa, kehadiran Tuhan itu membawa dampak yang luar biasa. Mungkin nggak sekarang, ya kan? Mungkin Herbert lagi diuji. Mungkin ada rencana Tuhan yang lebih dari yang Herbert inginkan dalam pekerjaan, dilamar sana sini dapat. Mungkin ada nanti yang sedang Tuhan rencanakan, gitu kan? Dan bagaimana kesabaran, bagaimana Herbert tetap bisa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, kan? Meskipun pada saat ini belum dapat pekerjaan, ya kan? Inilah makanya mau dikatakan oleh pemazmur, segala yang bernafas, gitu, yang merasakan penyertaan Tuhan, yang merasakan keselamatan daripada Tuhan, kayak dikatakan, pujilah Dia di dalam segala hal. Jadi mungkin kalau Herbert tanya, kita juga bisa juga tanya, ya kan? Udah sejauh mana aku memuji Tuhan, katanya, kan? Kita tanya dalam diri kita, bagaimana aku memuji Tuhan? Sudah sejauh mana saya memuji Tuhan? Dan untuk apa saya memuji Tuhan, kan gitu. Nah, itu yang mau kita renungkan kembali. Gimana Herbert? Atau ada pengalaman teman-teman? Ini lagi ada lagi satu lagi Inang yang saya tambahkan sedikit. Gini kan Inang, sambil bekerja sambil main musik Inang. Kenapa Inang? Saya berbakat di musik Inang. Itu aja saya tambahkan sedikit. Bekerja sambil bekerja sambil bermusik sama teman-teman. Kan dulunya kan ada agak satu bangku kuliah kan bermusik dulu, ya kan Inang dulunya, baru udah tamat dia kuliah, dipekerjakan dia Inang, langsung dia ada musiknya, kayak band kita yang kayak di gereja kita Inang, Sidorame, kayak gitulah Inang, kami Inang masih berkarya. Makanya solusinya itu kayak mana Inang? Kalau pendapatnya Inang? Coba diulang lagi. Agak ini dia kan Inang, kan saya kan dulunya kuliah, dia pertama. Ya. Pertamanya kuliah. Udah kuliah, dipanggil dosen saya, udah Herbert, kamu main musik, udah latihan sekali. Yang kedua kali udah kena tegur juga Inang, pas udah mau masuk, udah tamat kuliah lah Inang, tahun kemarin di sudah main ke musik, udah main agak lumayan. Yang ketiga Inang pas masuk kerja ini Inang, dikritik aku main musik Inang. Udah kedua kali dikritik nih Inang. Kayak mana solusinya itu Inang? Sering kalau main dikritik karena nggak bagus mainnya, main gitarnya banyak apalah, banyak pikiran atau apalah, udah saya diami aja Inang. Kayak mana solusinya itu Inang? Itu Inang yang pendapatnya dari Inang. Ini bermain musik di tempat kerjaan Inang. Oh, kayak band-band gitu. Nah, iya Inang. Kayak mana solusinya ini itu Inang? Pendapatnya Inang.
Oh, sama, bentar ya. Jadi kan sama itu Herbert, ketika Iya, kita sama dengan seorang penyanyi rohani ya kan, iya, penyanyi Inang. rohani misalnya dikatakan berarti sudah dia sudah memuji Tuhan katanya. Iya, Inang. Belum tentu dengan dia bernyanyi lagu rohani dia dikatakan bahwa dia sudah memuji Tuhan. Itu makanya tadi dikatakan bahwa dalam Mazmur itu kan karena dia merasakan penyertaan Tuhan itu baik dalam keadaan dia suka maupun dia dalam keadaan duka dalam pergumulannya, dalam pelayanannya pemazmur, dia mau mengajak tetap bagaimana dalam pekerjaanmu engkau tetap bisa mengucap syukur gitu. Dalam itulah tadi mau dikatakan belum tentu yang penyanyi rohani itu dia itu benar-benar menyatakan lagu pujiannya gitu. Oh, iya, Inang. Ada yang karena ya dia punya profesinya seperti itu ya dia lakukan gitu. Dia sudah masuk dalam lagu-lagu rohani gitu. Belum tentu dia dalam hatinya itu Iya, sebagai Inang. ucapan persembahan syukurnya dia gitu kan. Sama juga dengan Herbert tadi, mungkin ya pada saat itu Iya. belum bisa menikmati gitu. Oh, Kan makanya segala apapun pekerjaan itu ketika kita sudah menikmati, sudah menyatukan hati kita dengan pekerjaan kita, pasti bisa baik hasilnya gitu. Makanya sama juga tadi yang bilang penyanyi rohani juga belum tentu dia memuji Tuhan gitu, tapi ketika dia memberikan hatinya bukan hanya dengan nyanyian aja dalam kesehariannya, berarti dia itulah yang menyatakan bahwa dia memang sudah menyatu dengan profesinya dia dalam lagu-lagu rohaninya. oh, Jadi jangan langsung karena enggak lanang. pertama dipuji, Enggak kedua lanang, enggak. dipuji, ketiga tiba-tiba nggak dipuji kan gitu kan. Itulah makanya Langsung Inang kenapa ini ya? gini kan Gitu. Inang kan kemarin udah 2 kali dikritik. Aduh, pahit juga dalam hati awak kan Inang. Aduh, kali vokal nggak naik, ku turun setengah nggak bisa, nggak dapat setengah, udahlah ku turunan setengah. Tiba sampai udah sana, udah grogi Inang, udah kacau udah lah tuh, kacau kali main aku, gemetaran lah aku main tanganku, nggak bisa lagi, kontrol tanganku Inang, aduh nggak bisa lagi, sampai ku bilang sama guru lesku kan Inang di Taman Budaya kan Inang, kayak mana Om, ini ku bilang, udah main grogi Om, keras pedas ini Om, aduh. Kali udah tengok, udahlah, kena down lakuin aku, udahlah terdiam lah aku, nggak mau kujap lagi, aku perbaiki lagi nih nanti, makanya belum tentunya nang dalam hatinya kalau ingin Ya kan? bermusik itu aja nang saya tambahkan sedikit udah. Nih, makanya tadi bilang ya dirasakan meskipun kita dikritik kan kritiknya kritik membangun. Makanya jangan keadaan kita dipuji, terima kasih Pak, katanya kan kita mengucapkan terima kasih, kita bersyukur gitu kan ketika kita nggak mendapat pujian, ketika kita dalam bermain musik kita nggak bisa mengatakan oh ya terima kasih Pak atas sarannya kan gitu kan. Ini ya sekarang makanya mau diingatkan, mau direnungkan juga untuk kita gitu kan. Jadi jangan dalam keadaan kita bahagia kita katakan oh terima kasih, atau kita bilangkan puji syukur kepada Tuhan gitu. Oke, terima kasih buat Bang Herbert. Ini Inang ada satu pertanyaan dari Kak Ariana. Kata Kak Ariana, Shalom Inang. Saya Riana ingin bertanya, bagaimana cara agar kita tetap mengucap syukur dalam keadaan sedih dan gagal? Karena kita mengucap syukur cenderung pada situasi sukacita. Itu Inang, dari Kak Riana. Halo Riana, mana Riana? Hadirkah dia?
Riana hadir? Ada Inang, Kak Riana. Halo Inang. Di sini orangnya. Oh, yang rame-rame ya. Oh ya. Soalnya Inang cari namanya ini mana Riana. Oh, bersama remaja Sidorame ya. Ya, bagaimana mau mengucap syukur, bagaimana mau berterima kasih sama Tuhan kalau keadaannya lagi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ya kan? Jadi adalah satu cerita seorang ibu, ya kan? Dia mengalami kecelakaan dengan keadaan yang rusak parah lah mobilnya, dia pun mengalami luka-luka. Jadi ada yang temannya bilang gini, sudah mengucap syukur katanya gitu kan. Terus dia jawab, untuk apa saya berterima kasih, untuk apa saya mengucap syukur katanya kan. Dia bilang, iya, untuk mobil yang sudah kita kendarai, seandainya kantong udara itu tidak ada, mungkin kita tidak selamat, ya kan? Nah, itu dikatakan mungkin kita tidak selamat, gitu. Tapi karena ada kantong udara yang menyelamatkanmu, makanya saya katakan sudah mengucap syukur, sudah berterima kasih. Nah, gitu. Sama juga dengan kita, mungkin kita gitu ya, Indonesia ya, mau dikatakan untunglah katanya kan, puji Tuhan lah, meskipun luka sedikit aja, tapi masih bisa selamat. Nah, kan seperti itu ya. Itu juga gambarannya, udah susah dia itu kan, udah kecelakaan dia, udah begini dah, udah gagal dia tapi mau dibilang itulah yang mau diperlihatkan sama kita umat Tuhan yang menerima keselamatan itu, yang merasakan penyertaannya Tuhan itu, yang merasakan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Karena kan di balik kegagalan itu pasti kita pernah merasakan sukacita daripada Tuhan. Kan ya, kan belum tentu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maunya yang baik-baik aja, maunya yang sesuai dengan keinginan kita supaya semuanya baik gitu adanya kan, sesuai, tetap saya bersukacita, jangan ada kesusahan lah Tuhan, jangan ada kegagalan kan, ada ujian kita, ujian kesabaran, ujian ketaatan, ujian mengucap syukur sama Tuhan, berterima kasih, ya kan? Disinilah mau kita sekarang diuji. Ketika engkau dalam keadaan bersusah, ketika engkau dalam keadaan bersedih, sampai sejauh mana engkau tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah yang mau dilihat. Siapa tadi namanya? Soalnya rame-rame orang ini. Siapa tadi namanya yang bertanya? Kakak Arian. Oh, Karya. Ya, Karyana ya kan? Sekarang kalau misalnya pertanyaan ini seperti kepada Tuhan. Apakah dalam keadaan suka? Kan? Karena bukan hanya itu, ketika kita diberikan nafas kehidupan, ya kan? Ketika kita bangun tidur dalam keadaan sehat, ketika kita masih bisa makan, ketika kita masih mendapat tempat untuk berteduh, kan banyak yang mau kita syukuri, ya kan? Bukan hanya karena satu penderitaan, kayaknya semuanya kehidupan kita itu hampa ya. Gimana Kakak Riana? Ya Inang setuju, dapat dimengerti.
Ada lagi? Terima kasih buat Kak Riana. Kepada kakak abang teman-teman, adakah yang lain? Jika tidak ada lagi, Saya kami mengucap syukur itu. ya Inang. Iya, jadi mengucap syukur itu jangan ketika keadaan sesuai dengan keinginan kita. Tadi dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi jangan sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan keinginan kita, baru kita katakan terima kasih. Kan? Tapi dibalik dari suatu peristiwa, suatu kegagalan, pasti ada cara kita untuk tetap mengatakan atau menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi jangan hanya itu juga jangan hanya kita bernyanyi Tuhan, kita datang ke gereja sebagai formalitas, tetapi tidak ada penyadaran dalam diri kita, wah saya datang ke gereja mau mengucap syukur. Karena dalam 1 minggu ini ada suka, ada duka, ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang menyedihkan hati saya, tapi saya tetap bisa datang ke gereja ini, tetap bisa memuji Tuhan. Itulah yang mau dinyatakan pemazmur. Makanya sebenarnya cuman hanya berjuang, tetap semangat, dan tetap mau membuka hati untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, sehingga karya Tuhan tetap bekerja, dan kita juga tetap bisa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan apapun yang terjadi, untuk menguji iman kita, untuk menguatkan iman kita, semakin kita dikuatkan dalam iman kita. Jadi jangan dalam keadaan sedih nggak mau datang kita memuji Tuhan, dalam keadaan senang baru ingat Tuhan. Ada juga yang dia senang tapi dia lupa untuk mengingat Tuhan, ya kan? Ada yang ketika sedih dia ingat sama Tuhan, ketika dia senang dia lupa sama Tuhan. Ada juga sebaliknya. Tapi dalam segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari tetap belajar untuk berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan.